Gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Munculnya kru Kurohige Pirates di chapter terakhir kemarin ya membuat semua hal menjadi makin menarik. Apalagi pembahasan tentang siapa musuh Luffy di akhir nanti pun kembali mencuat, Re. Karena gimana enggak, kalau dari awal emang kita mungkin mengira kalau Kurohige lah yang akan menjadi musuh terakhir dari Luffy. Soalnya kita tahu kan, kayaknya Luffy tuh gak ada ketertarikan sama sekali untuk melakukan revolusi. Tapi dengan sedikit demi sedikitnya informasi yang diberikan ke kita, pada akhirnya munculnya nama Im-sama menjadi kemungkinan villain terakhir di cerita One Piece pun kayaknya ya gak menutup kemungkinan lah ya. So, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi musuh terakhir dari Luffy yang sebenarnya? Tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy aja ke kontennya ge. Let's go. Buat ngebahas hal ini kayaknya kita mulai dulu dari bagaimana jika Kurohige menjadi musuh terakhir Luffy. Soalnya seperti yang kita tahu sejak pertemuan mereka di Pulau Jaya, kita tuh langsung diperlihatkan bagaimana keduanya sangat mirip, namun di saat yang bersamaan juga sangat berbeda. Ya, dari momen Luffy yang makan dan minum bareng dengan Kurohige di suatu bar, di situ kita dikasih lihat kalau reaksi keduanya seakan gak pernah akur. Ketika Luffy tak menyukai painya ya, Tits justru sebaliknya. Sedangkan saat Luffy menyukai minumannya, Tits kembali berakhir yang sebaliknya. Sejak awal Odachi seakan sudah menyusun kalau Kurohige akan menjadi musuh terakhir yang sempurna bagi seorang Luffy. Bahkan kemiripan dari buah iblis keduanya pun terlihat secara langsung dari bentuk dan warnanya. Ya, meski kekuatan keduanya sangat bertolak belakang, yang satu Nika dianggap sebagai matahari, sedangkan yang satunya pemakan Yami Yami no Mi yang kita ketahui sebagai kegelapan. Nah, lebih jauh lagi dari segi mimpi, keduanya pun memiliki tujuan yang sangat berbeda. Tits ingin menjadi seorang raja bajak laut karena dia ingin menguasai dunia, sedangkan Orba Kasencho ingin menjadi raja bajak laut karena dia tak ingin menaklukkan apapun. Luffy hanya berpikir kalau orang yang paling bebas ya raja bajak laut, Re. Sudah sangat jelas bukan kalau keduanya sangat mirip tapi berbeda. Ya, layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi yang berbeda, sang matahari atau sang kegelapan. Hanya satu yang akan menang dan bisa menjadi raja bajak laut untuk menggapai mimpi mereka masing-masing. But meski begitu ya, keduanya masihlah dihubungkan oleh satu hal yang sama, yaitu D. Keduanya merupakan penyandang D yang memiliki mimpi sangat amat bertolak belakang. Lanjut, kita pindah ke kemungkinan kalau Im-sama yang menjadi musuh terakhir dari Luffy. Sejarah sudah mengatakan ya kalau sejak awal Im-sama adalah musuh dari klan D. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di era Void Century peperangan antara kedua kelompok itu terjadi dan Im-sama yang berada di kelompok aliansi 20 kerajaan lah yang menang. Lalu hingga sekarang akhirnya mereka lah yang menjadi pemimpin dari dunia. Im-sama sendiri sebenarnya gak bisa kita katakan serta-merta memusuhi Luffy seorang, karena faktanya kita pernah dikasih lihat kan bagaimana Im-sama membawa 3 poster, di mana salah satunya foto Kurohige pun terlihat jelas ada di sono. Nah, dari momen itu aja kita tahu kalau Kurohige sendiri bahkan jadi sasaran dari seorang Im-sama. Secara gak langsung ya, orang yang berpotensi bisa membahayakan posisinya, maka secara gak langsung pula ya akan dimusuhi atau coba dimusnahkan oleh Im-sama sendiri. Oleh sebab itu, untuk mengetahui siapa yang akan menjadi musuh dari Luffy ya, sebenarnya kita bisa coba satu metode dengan mencoba membayangkan bagaimana jika Orba Kasencho bertemu Im-sama terlebih dahulu, lalu barulah bertemu dengan Kurohige. Atau kemungkinan ya, kemungkinan kedua lah ya, Luffy bertemu terlebih dahulu dengan Kurohige, baru disusul oleh Im-sama. Pada skenario pertama, ketika Luffy harus berhadapan dengan Im-sama terlebih dahulu, di sini posisinya Im-sama kita ketahui adalah musuh dari klan D, sekaligus orang tertinggi dari pihak pemerintahan dunia. Dengan kata lainnya, jika Luffy berhasil mengalahkan Im-sama, maka di posisi pemerintahan dunia sendiri ya, nantinya sudah bakal terjadi perubahan berkat kekalahan yang diderita oleh Im-sama. Tapi di sisi lain, mimpi Luffy sendiri belumlah usai, Re, karena dia harus mendapatkan One Piece, yang berarti musuh Luffy selanjutnya Kurohige bakal menjadi penantang terakhir dari Luffy untuk mendapatkan One Piece itu sendiri. Yang pada akhirnya cerita dari One Piece akan berakhir di perang antara dua kelompok bajak laut yang kemenangannya akan membuat mereka menjadi raja bajak laut itu sendiri. Kemungkinan di sini sebenarnya tak tertutup hanya di pertarungan Luffy melawan Im-sama doang, karena jika memang Im-sama terlebih dahulu yang harus dikalahkan, Kurohige sendiri yang ingin menjadi raja dunia, ada satu momen tentu yang membuat dirinya mau tak mau harus berhadapan dengan Im-sama, Re. Apalagi sekarang posisinya para petinggi seperti Gorosei saja sudah tahu kalau Kurohige berasal dari ras spesial dan mungkin membahayakan bagi mereka di masa depan.
Terus untuk skenario yang kedua, yang mana mungkin ini pun yang banyak orang percayai, di mana pertarungan antara Luffy dan Kurohyuki akan tersaji terlebih dahulu. Ya, keduanya tetap sama akan bersaing untuk mendapatkan One Piece, karena lagi-lagi ya keduanya adalah seorang bajak laut dan pulau terakhir tentu menjadi tujuan dari mereka. Lalu jika seandainya pertarungan dari mereka terjadi dan Luffy lah pemenangnya, di situ ya momen Luffy bersama krunya yang akan tertawa saat melihat One Piece layaknya Roger bersama dengan krunya akan kembali terulang. Titel baru kalau Luffy sekarang merupakan seorang raja bajak laut pun akan mulai terdengar perlahan tapi pasti. Soalnya kita tahu kan, untuk menjadi seorang raja bajak laut, hal itu bisa dicapai tentu bukan dengan mengalahkan Im Sama. Jadi mau kalah atau enggak, untuk menjadi raja bajak laut ada hubungannya dengan diri Im Sama. Sehingga meski Luffy sudah menjadi raja bajak laut, tapi di situ Luffy baru akan tersadar kalau sebenarnya mimpinya gak berhenti hanya di sini. Soalnya Im Sama yang kita ketahui berada di pihak pemerintahan dunia, dia menjadi penghalang terakhir dari Luffy untuk mewujudkan mimpinya yang sebenarnya, yaitu menjadi orang terbebas di dunia ini. Dan salah satu mimpi yang jadi misteri sih, oke? Bagaimana bisa menjadi orang terbebas jika seandainya Red Line masih ada? Bagaimana mau melakukan pesta besar-besaran jika pemerintahan dunia masih menyulitkan bagi mereka semua? Makanya ya, di sini Luffy pun baru sadar kalau Im Sama akan menjadi lawan terakhir bagi dirinya, karena setelah selesai berurusan dengan Im Sama, barulah mimpi Luffy yang sesungguhnya. Mimpi yang sudah diketahui oleh Sabo, Shanks dan krunya ini. Mimpi itu baru bisa akan tercapai ketika seluruh lautan sudah mudah untuk dilalui dan All Blue, tempat para ikan dari seluruh penjuru dunia bersatu akan tercipta. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Adakah mau nambahin kemungkinan dari setiap skenario-nya atau malah kalian punya skenario kalian sendiri? Well, tinggal coret-coret aja di kolom komentar pasti Mr. K baca kok. Soalnya ngomongin tentang musuh terakhir dari Luffy, bagi Mr. K sendiri sih sampai detik ini Mr. K masih percaya kalau Im Sama lah yang akan menjadi the last enemy of Luffy. Namun tentu saja keberadaan dari Kurohyuki tetap menjadi sangat penting karena perannya yang cukup vital ya, karena memiliki mimpi yang berseberangan dengan sang karakter utama. Dan mimpi Kurohyuki kan kita ketahui sama dengan Sebek dunia. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adi Sekar Malol, stay safe everyone. Salam Animedia.